Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menambah waktu kita setelah sholat, yaitu itikaf kita sampai menunggu waktu terbit matahari. Kita isi dengan taklim, yaitu tentang keutamaan tabligh ataupun menyampaikan atau mengajak. Di dalam satu keterangan hadis yang ke-6 di Fadil Amal halaman 390. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'un fatawa doa wa maka kalama ahadan falasik tu bil hujarati astami'u ma yaqulu faqa'ada 'alal mimbari fahamidallaha wa asna mungkari qabla an tad'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala u'tiyakum wa tastansiruni fala ansurakum fama zada alaihinna hatta nazala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku dan aku mengetahui dari raut wajah beliau bahwa suatu telah terjadi pada diri beliau. Beliau tidak berbicara kepada siapapun setelah berwudu. Beliau masuk ke masjid, aku pun merapatkan telinga ke dinding kamarku agar dapat mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar. Setelah memuji Allah, beliau berkhutbah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian, serulah manusia agar berbuat baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran sebelum datang masa ketika kalian berdoa tetapi doa kalian tidak aku kabulkan. Kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak memberimu, dan kalian meminta tolong padaku tetapi aku tidak menolongmu. Beliau tidak menambah khutbahnya sehingga turunlah dari mimbar Ibnu Majah Ibnu Hibban Al-Targhib. Bagi saudara-saudaraku yang ingin melawan musuh-musuh Islam tetapi tidak memperdulikan dan meremehkan masalah agama, hendaknya benar-benar memperhatikan hadis ini, bahwa pertolongan terhadap kaum muslimin itu tersembunyi dalam kekuatan agama mereka. Abu Darda radhiyallahu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, tetaplah engkau menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tuamu dan tidak akan menyayangi orang-orang muda di antaramu. Jika orang-orang solehmu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka.
Jika mereka meminta bantuan darinya, dia tidak akan membantumu. Jika engkau memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yarsurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan Dia akan mengokohkan langkah-langkahmu terhadap musuh-musuhmu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Allah juga berfirman, Yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyyahzulukum famman dalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan membantu kalian selain Allah sesudah itu? Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 160. Disebutkan di dalam kitab Durul Mansur riwayat Tirmizi dari Huzaifah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda sambil bersumpah, tetaplah kamu menyuruh manusia agar berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang pedih kepadamu dan doamu tidak diterima olehnya. Ya. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah, marilah kita berpikir ya, sejauh mana kita ya, telah melanggar ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengapa usaha kita ya dalam memperbaiki umat ini selalu gagal dan mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan. Apa kita yang menanam benih kemajuan atau kemerosotan? Jadi jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah, bahwa pentingnya kita mengajak berbuat baik ya, mengajak mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang bertentangan dengan Allah. Apalagi kalau kita di negara kita, yaitu bertentangan dengan aturan-aturan negara yang ditetapkan. Maka marilah sama kita selalu berusaha mengajak diri kita, saudara-saudara kita, handai taulan kita, tetangga kita, anak istri kita untuk selalu berbuat baik. Biar mengajak mereka dengan kekuatan amal yang kita miliki, karena kita beramal ya, kita mengajak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kita lakukan kepada Allah akan membuat Allah membuka hati-hati mereka sehingga mereka mau, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, berbuat kebaikan, dan mereka pun mau mengajak berbuat kebaikan kepada yang lain. Maka inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengajak kebaikan ya, apabila orang itu mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya, tidak mengurangi pahala orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu berbuat baik. Dan marilah kita tutup bersama taklim pada pagi hari ini dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.